Selamat malam saudara-saudari, terima kasih karena kita dapat berkumpul lagi pada malam 10 hari berdoa sedunia. Dan untuk memulakan kebaktian ini, mari kita menyanyikan lagu tema kita, Bring Back to the Springtime. Oke, mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kiranya berkati setiap acara doa 10 hari ini, kiranya Engkau memberkatinya semua berjalan dengan lancar, dan berkati juga yang pembicara yang akan sampaikan nanti, itu menjadi berkat yang baik untuk diberikan dan didengar pada orang lain. Dan berkati juga orang yang mendengar ini dan menjadi satu berkat yang amat mereka dengar dan penuh dengan kasih karunia dari-Mu ya Tuhan. Puji syukur, terima kasih Tuhan, berkatinya semua. Seserahkan doa ini di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Amin. Untuk masa ini kita memberi ruang kepada Elder Melton untuk menyampaikan renungan malam kita. Pengabdian dan peringkatan. Maka didirikan di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kejadian 12 ayat 7. Altar selalu mewakili tempat dedikasi dan kenangan. Itu adalah simbol hubungan pribadi dengan Tuhan. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dia akan menjadi ayah dari banyak anak dan bahwa dia akan memberi tanah Kanaan kepada keturunannya. Membagai sebuah mesbah janji dan tindakan penyembahan ini ditersurkan kepada putra Abraham, Ishak, dan juga kepada cucunya Ayub. Melalui teladan mereka, orang Israel membangun mesbah untuk menghormati dan menyembah Tuhan. Kita juga diingatkan untuk beribadah dan berbicara dengan Tuhan setiap hari. Shalom, selamat malam. Bertemu lagi kita ke kebaktian 10 hari berdoa. Dan ini adalah pelajaran kedua yang bertajuk satu tempat untuk mengingati. Saya percaya semalam kita telah
dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Elder PJ yang bertajuk berdoa untuk hati yang terhubung kembali. Dan malam ini adalah malam kedua yang mana kita akan belajar firman Tuhan dalam Kejadian 12 ayat 7. Penyucian dan peringatan. Dalam Alkitab, mazbah selalu mewakili tempat pengudusan dan peringatan. Mereka adalah simbol lahiriah dari hubungan pribadi seseorang dengan Allah. Pengakuan dan penyembahan seseorang akan Allah yang benar dan hidup. Mazbah sering dibangun untuk memperingati perjumpaan dengan Allah yang berdampak besar pada kehidupan seseorang ketika Allah melakukan suatu yang supernormal, supernatural atau super spesial. Penerimaan kuasa Allah seringkali tidak ingin melupakan, sehingga mereka membangun sebuah mazbah, tempat untuk mengingati di tempat di mana mereka telah melihat Allah bekerja. Saudara dan saudari, saya percaya di gereja kita pun kita akan bertemu Tuhan meskipun kita tidak melihat muka dengan Tuhan. Dan pada zaman dahulu, ketika Allah memberitahu Abraham dalam Kejadian 12 ayat 7 bahwa dia akan memberikan tanah Kanaan kepada keturunannya, Abraham membangun sebuah mazbah di sana karena pertemuannya dengan Allah adalah supernormal. Pada suatu itu Allah berjanji untuk melampaui segala sesuatu yang normal dalam kehidupan Abraham dan menjadikan suatu umat yang besar dan perkasa dari benihnya. Ketika Ishak sedang mengembara di gunung Gered dan melawat penduduk setempat untuk mendapatkan air sumur, Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata, "Akulah Allah, ayahmu Abraham, dan janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberikan engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham. Hamba-Ku ini," dan ini terdapat dalam Kejadian 26 ayat 24. Ishak memperingati pertemuan ilahi dengan membangun sebuah mazbah di tempat itu karena pertemuannya dengan Allah adalah supernormal. Allah telah menegas bahwa janjinya kepada ayah Ishak sekarang menjadi janji Ishak juga. Putra Ishak Yakub melakukan perjalanan ke tempat yang disebut Betel dalam Kejadian 35 ayat 3 dan membangun sebuah mazbah untuk menghormati Allah yang telah menampakkan dirinya kepadanya. Selama perjalanannya dari Esau, karena pertemuan dengan Allah itu sangat istimewa. Yakub membangun sebuah mazbah di sana, dan Gideon yang ketakutan terkejut ketika Tuhan menampakkan dirinya kepadanya dalam damai dan memanggilnya untuk memimpin bangsa menuju kemenangan. Gideon sangat tersentuh sehingga dia membangun sebuah mazbah di tempat itu dan menyebutnya Yahuwah Shalom, artinya Tuhan adalah damai. Hakim 6 ayat 24, karena perjumpaannya dengan Allah sangat damai. Sementara banyak orang melihat tindakan Allah yang luar biasa dalam hidup mereka,
hanya sebagian momen, kebetulan, atau kebetulan yang lain mengikuti pergerakan Allah dan melakukan semua dengan kekuatan mereka untuk tidak pernah melupakan apa yang telah Dia lakukan. Dan ada mendapat tambahan untuk upaya mereka sepanjang perjalanan hidup. Pengembara masa yang akan datang akan diberkati oleh mazbah yang didirikan oleh orang percaya. Ellen White mengatakan, Abraham memberi kita teladan yang layak, hidupnya adalah doa. Dimanapun ia mendirikan kemahnya, dekat di sampingnya didirikan mazbahnya, memanggil semua orang di dalam perkemahannya untuk mempersembahkan korban pagi dan petang. Ketika tandanya dibongkar, mazbah itu tetap ada. Pengembara Kanaan menerima berkat dari Abraham. Dan dimanapun salah satu dari mereka datang ke mazbah itu, dia di sana menyembah Allah yang hidup. Berkat surgawi apa yang ingin Anda ingat di masa depan? Di manakah mazbah Tuhan apa yang Anda bangun hari ini? Mari kita berbicara dengan Anda, dengan Allah. Saudara dan saudari, saya percaya mazbah Tuhan ada dalam hati kita. Dan mazbah Tuhan adalah ada di dunia ini, yaitu bangunan gereja yang ada sekarang. Marilah kita menyembah Tuhan, datang ke mazbahnya. Saudara dan saudari, terima kasih dengan pelajaran itu tadi. Dan sekarang adalah doa khas untuk kita bawa ke hadapan Tuhan, dan biarlah Tuhan akan mendengar doa ini dan memberkati semua yang telah disinaraikan di dalam doa khas ini. Dan pada masa sekarang ini saya akan melayangkan doa khas untuk masa sekarang. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, malam ini kami sujud di depan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati pelajaran itu tadi. Biarlah itu menjadi berkat bagi kami semua. Ya Tuhan, sebelum saya mempersembahkan doa ini ke hadapan-Mu, terlebih dahulu saya memohon keampunan dari Bapa, agar apa yang saya doakan ini Tuhan dapat mendengarnya. Dan biarlah Tuhan akan memberkati dan mendengar doa ini, agar doa ini diterima supaya apa yang kami sampaikan ini dapat Tuhan berikan artinya, penjelasan yang sebenar-benarnya kepada kami di dunia yang fana ini. Ya Bapa di sorga, Tuhan, kami berdoa untuk guru-guru sekolah Sabat di dunia ini, agar mereka boleh menyampaikan pekerjaan mereka kepada anak-anak kami. Biarlah pelajaran sekolah Sabat itu menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam gereja kami maupun dimanapun, gereja yang menyampaikan pelajaran sekolah Sabat itu biarlah menjadi berkat bagi kami semua. Agar kami dapat tahu arti kata pelajaran itu dan menguatkan iman kami masing-masing. Berkatilah guru-guru semua, berkatilah semua pendengar, agar pelajaran sekolah Sabat menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan,
kami memohon juga agar Engkau memberkati pusat kebajikan di seluruh dunia, program kesehatan di seluruh dunia, dan juga keluarga-keluarga di seluruh dunia, juga klub-klub Pathfinder di seluruh dunia. Biarlah semua ini Engkau memberkati mereka. Kami sebagai manusia biasa, ya Tuhan, tidak mempunyai apa-apa kuasa untuk menyelesaikan pekerjaan ini semua. Biarlah Engkau yang menyelesaikan ini Bapa, supaya semua ini Engkau memberkati, dan biarlah program ini menjadi berkat bagi kami semua, dan juga semua yang ada dalam muka bumi ini. Ya Bapa di sorga, biarlah Klub Pathfinder, keluarga, dan program kesehatan ini Engkau memberkati mereka. Ya Bapa di sorga, kami mendoa juga agar Engkau membantu kami mengasihi, memelihara, dan memuridkan anggota baru di dalam gereja kami. Banyak anggota-anggota kami yang perlu dengan Injil-Mu ya Tuhan. Biarlah biarlah Roh Suci Bapa bersama mereka agar mereka dapat datang ke gereja, mengunjungi gereja yang berdekatan di sekeliling tempat ini. Biarlah belia-belia di tempat ini maupun di seluruh dunia dapat memelihara hari Sabat, dan biarlah mereka rindu akan datang ke gereja ya Tuhan. Kami tidak mempunyai kuasa, tapi Engkaulah yang mempunyai kuasa agar Roh Suci bersama dengan mereka, dan biarlah Roh Suci yang boleh berkata-kata dalam hati mereka agar mereka rindu datang ke gereja ya Tuhan. Ya Bapa di sorga, tolong tunjukkan kami bagaimana mengirim lebih banyak pekerja Tuhan dan pencetak elektronik di dalam community kami. Kami berdoa agar orang-orang membacanya, agar Roh Kudus meyakinkan mereka kebenaran Alkitab. Kami mohon ya Bapa, supaya semua pekerja elektronik, dan juga kami mohon juga agar semua pekerja LE diberkati-Mu ya Tuhan. Dimanapun mereka berada untuk menginjil, biarlah Engkau menyertai mereka. Tuhan di sorga, kami mohon perlindungan-Mu atas para misionaris yang bekerja di tempat-tempat yang berbahaya. Saya percaya banyak pekerja Tuhan berhadapan dengan banyak bahaya. Kami sebagai anggota tidak mempunyai apa-apa keupayaan. Biarlah malaikat Bapa bersama dengan mereka. Biarlah malaikat menaungi mereka dimanapun mereka berada, agar mereka ditempatkan di tangannya-Mu ya Tuhan, agar pekerjaan mereka diberkati. Ya Bapa di sorga, kami mengharap penuh juga agar penginjil dan sukarelawan, mahasiswa, penulis, media, pendukung keuangan untuk menyebarkan kata-kata harapan dan kehidupan. Biarlah pekerjaan mereka diberkati. Biarlah keuangan yang Engkau berikan kepada kami dapat salurkan untuk pekerjaan Bapa seperti yang mana yang terdapat dalam cerita mission, di mana itu adalah satu pekerjaan memerlukan keuangan sebagai pekerjaan-Mu di dunia ya Tuhan. Ya Bapa di sorga, saya percaya semua ini kami tidak dapat menyelesaikannya, tapi kami memohon Engkau campur tangan. Biarlah pekerjaan Bapa ini dapat diselesai, dan biarlah Bapa dapat memberkati dan mendengar doa ini. Dan kami mohon juga supaya anggota-anggota di dalam gereja kami
senantiasa mengingati ya Tuhan seperti Abraham mengingati mazbah-Mu yang Engkau telah dirikan. Semua ini Bapa kami serah melalui nama Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Terima kasih dengan pelajaran itu tadi. Biarlah pelajaran itu tadi menjadi berkat bagi kita semua. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say,